wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Julianti Emodim. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Hairun Kota Ternate, program studi Ekonomi Pembangunan kelas 2C. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang yang pertama, 3 model penawaran agregat, yang kedua, inflasi, pengangguran, dan kurva Phillips, yang ketiga, anatomi inflasi dan pengangguran, dan yang terakhir, dari kurva Phillips ke kurva penawaran. 3 model penawaran agregat. Model penawaran agregat menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang dan jasa yang bersedia diproduksi oleh perusahaan dalam suatu ekonomi. Ada 3 model penawaran agregat utama. Yang pertama yaitu penawaran agregat klasik. Model ini mengasumsikan bahwa ekonomi beroperasi pada tingkat produksi penuh dan bahwa semua sumber daya digunakan secara efisien. Dalam model ini, penawaran agregat adalah vertikal, menunjukkan bahwa perubahan harga tidak akan mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Yang kedua, ada penawaran agregat Keynesian. Model ini mengasumsikan bahwa ekonomi mungkin tidak beroperasi pada tingkat produksi penuh dan bahwa ada sumber daya yang menganggur. Dalam model ini, penawaran agregat berbentuk miring ke atas, menunjukkan bahwa peningkatan harga akan menyebabkan peningkatan produksi karena perusahaan bersedia menggunakan lebih banyak sumber daya. Yang ketiga, penawaran agregat intermediate. Model ini menggabungkan aspek dari model klasik dan Keynesian. Pada tingkat harga rendah, penawaran agregat berbentuk miring ke atas, menunjukkan bahwa peningkatan harga akan menyebabkan peningkatan produksi. Namun, pada tingkat harga tinggi, penawaran agregat menjadi vertikal, menunjukkan bahwa ekonomi telah mencapai tingkat produksi penuh dan perubahan harga tidak akan mempengaruhi produksi. Yang kedua, inflasi, pengangguran, dan kurva Phillips. Kurva Phillips menggambarkan hubungan terbalik antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Yang pertama, inflasi. Inflasi adalah peningkatan umum dalam tingkat harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi. Pengangguran. Pengangguran adalah situasi di mana seseorang yang mencari pekerjaan dan tidak menemukan pekerjaan. Dan yang ketiga, kurva Phillips menunjukkan bahwa ketika tingkat inflasi tinggi, tingkat pengangguran biasanya rendah, dan sebaliknya. Hubungan ini didasarkan pada gagasan bahwa ketika permintaan agregat tinggi, perusahaan akan meningkatkan produksi dan mempekerjakan lebih banyak pekerja yang menyebabkan penurunan pengangguran. Namun, peningkatan permintaan juga akan menyebabkan peningkatan harga yang menyebabkan inflasi. Dan yang ketiga, anatomi inflasi dan pengangguran. Inflasi dan pengangguran adalah 2 masalah ekonomi utama yang dapat memiliki dampak signifikan pada masyarakat. Yang pertama, inflasi. Inflasi dapat menyebabkan penurunan daya beli karena harga barang dan jasa meningkat. Inflasi juga dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi karena perusahaan dan konsumen tidak yakin tentang nilai uang di masa depan. Yang selanjutnya, pengangguran. Pengangguran dapat menyebabkan penurunan pendapatan yang dapat menyebabkan kesulitan ekonomi bagi individu dan keluarga. Pengangguran juga dapat menyebabkan penurunan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Yang berikut, dari kurva Phillips ke kurva penawaran agregat. Kurva Phillips dan kurva penawaran agregat saling terkait. Kurva Phillips menunjukkan hubungan antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek, sedangkan kurva penawaran agregat menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam jangka panjang. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.